Maulid. Udah Bon Udah Ganeldi, Bon. udah Bon. Halo. Udah Bon Kak Albert dan Kak Ganes yang sudah juga ada di sini. Apakah kalian bisa on mic? Aman? Udah Bon, aman. Ja, goedenavond. Oké, hoe gaat het met jullie? Jullie? Gimana Kak Neldi? Gaat het goed met jullie? Mevrouw. Oke, Ya, goed zo? dank Ya, wel. semuanya baik ya. Oke. Untuk yang lain juga semoga baik-baik semua ya. Oke, kita langsung aja nggak sih? Kita langsung aja. Even wachten, aku akan share dulu. Nah, jadi untuk yang pertama-tama kita akan membahas dulu PR kita ya. PR kita itu terdiri dari ada beberapa nomor ya, yaitu yang 5 tot 7. Nah, untuk yang aktnya aku udah memberikan review untuk tiap yang sudah mengerjakan ya, udah mengumpulkan. Kalian nanti lihat sendiri ya di G Drive, itu aku sudah memberikan tambahan-tambahan gitu ya teman-teman. Oke, dan ada goed zo, geweldig, uitstekend gitu. Oke. That was it. Ada yang mau bertanya dulu sebelumnya untuk PR kita? Yang scriben-nya, yang membuat email? Tidak ada? Geen vragen? Oke. Nog goed ya? Oke, goed. Nah, yaudah. Kalau gitu kita langsung aja lah ya. Welke smaak heeft het? Nah, jadi manakah rasa yang dimiliki itu? Nah, jadi di sini ada sproutjes dan witlof. Oke, langsung aja teman-teman. Ayo, sistem borongan supaya kalian berani untuk berbicara. Apa ini? Bitter. Just bitter. Bitter. Pahit. Iya, bitter. Ya, betul ya. Ya ini bitter atau pahit. Nah, oke, jadi witlof itu yang sawi ya, yang rasanya super pahit itu. Berikutnya adalah apa? Adalah Zoet. Heel goed, betul sekali, yaitu manis. Hele vla. Nah, jadi vlanya warna apa nih? Ada yang tahu? Warna kuning. Goed zo, Kaneldi, betul. Iya, jadi hele itu adalah yellow. Tapi dia ditambahkan ya, karena dia akan dikenali sebagai adjektif dan dia tergantung dengan kata bendanya. Berarti fly ini the atau hat artikelnya. The, betul sekali. Good, kita lanjut. Nah, yang circle ini apa rasanya? Zuur. Zuur. Oke, good so. Nah, ada haring-haringnya ada 2 ya di sini ya. Oke, dan terakhir apa ini? Zout. Zout. Oke, kalau zout itu ada persamaannya. Kata persamaannya apa? Satu lagi. Pakai yang sama. Hartig. Good so. Betul sekali, meisjes. Nah, hartig and zout. Oke, ada yang tahu kenapa haringnya di sini? Kenapa dia ikut-ikutan di sini juga? Kenapa ada 2? Satu zour, satu zout. Masih fresh. Yang mana yang masih fresh? Yang zour. Yang zour. Wait. Sayang sekali. Acarin ya? Jadi yang mana yang segar? Jadi yang mana yang masih fresh? Mana yang masih fresh? Yang masih fresh itu hartig. Betul, ya. Hartig ya, jadi dia dimakan tanpa tambahan apapun. Baru setelah yang baru yang bukan di musimnya, baru dia ditambah-tambahin pakai pickles yang adalah auhoek. Auhoek itu acar ya teman-teman, yang biasanya kalau kalian lihat di film-film barat itu mereka suka makan-makanin kayak dari toples gitu. Nah, itu aja. Berikutnya, B. Ik houd meer van zout. Apakah ada tambahannya? Nih. Ada. Ada dong. Iya, zoute dan van zoete. Drop. Ada yang tahu drop itu apa? Ada yang tahu drop itu apa? Permen. Tidak. Ya? Permen. Apa? Permen, betul Kak Albert. Nah, jadi yang belum tahu ya, dia adalah semacam sugus, tapi dia rasanya, ya tapi ini selera ya, balik lagi ya, aku sih kurang suka. Nah, jadi ini seperti ini bentukannya, banyak yang bilang, dan aku pun juga berkata demikian, lah kok begini? Bentar, bukan. Drop snoopen lah ya,
harus diinin lagi nih. Harus di spesifik. Nah, jadi dia kayak obat Ah. batuk. Dia kayak obat batuk ya. Ini kalau dilihat secara dekat kayak obat nyamuk malah. Obat nyamuk yang dinyalain itu, teman-teman. Nah, ini adalah permen drop namanya. Permen drop. Nah, jadi rasanya itu bisa macam-macam sih. Ada juga yang asin, ada juga yang yang pahit gitu. Nah, itu adalah namanya the drop. Mereka suka ya sama permen itu. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Oke, Ikhlas apakah ada E-nya di sini? Nih. Nih. Betul. Kain E ya, zonder E. Nah, karena I-nya adalah apa artikelnya? Head. Betul sekali, head I. Oke, jadi dia tidak ada E-nya. Food berikutnya ada. Atau? Zaute Hutso. Betul. Karena dia de hari. Oke. De hari. Pakai de. Nah, berikutnya fear. Ik neem zo een lekker. Nih. Lekker. Ini yang Ya. pakai artikelnya kopi Kopi atau ya? kopi? Kopi ya yang Nah, pertanyaannya bagus. Gelas Yang- kecil. Nah, gelas kecilnya. Oh, gelas kecilnya apa? Iya. Berarti head. Betul. Kalau cuma kopinya kan the coffee ya, tapi kan ini ngikutin Oke. kopi ya. Jadi Berarti ada tanpa ditambah dia. betul. Berarti Jadi tanpa lekker kopi gitu. Jadi zonder ya. Zonder itu artinya tanpa. Zonder ya. Oke. Betul. Jadi karena head kopi ya. Kecuali dia kop ya, kop aja. Gitu. Jadinya lekker kop kopi. Oke, baik. Deze sinaasappel zijn. Nggak pakai. Iya, Depannya coba deze. betul. Berarti Betul. sebenarnya ada de. Iya betul, Kamal lihat ya ini tidak ada karena dia tidak disandingkan dengan kata benda apapun, jadi ya zain zur aja. Oke lanjut, zas. Kira-kira ada atau tidak? Ini dingin. Dengan. Ada yang tahu dengan itu apa? Dingin. Dengan itu apa? Weten jullie wat dingen is? Wat dingen Oh, zijn? dia pakai ya karena artikelnya de. Iya betul. Karena dengan itu artinya thanks ya. Ding itu tuh kayak thanks, kayak hal-hal gitu. Jadi dengan itu adalah thanks atau hal-hal gitu. Jadi maksudnya ya di sini merujuk ke makanan yang atau minuman juga bisa gitu. Yang enak gitu. Oke, so kita bisa lanjut. Zes. Days of the here of dar. Nomor 1. Broches Date de. of that. Iya, ada yang berbisik kepadaku deed of that, bukan ya? Yaitu days of the ya. Kenapa deed of that tuh? Nah, jadi kalau broche aja. Iya, nah karena plural, kata benda plural itu udah pasti the, gitu. Gitu. Pluralis substantif ya. Pluralis substantif itu berartikel the. Gitu. Oke. Nah, kalau ini kan days berarti tinggal dibalik aja. Gitu deh. Simple allemaal. Nah, udah itu aja. Berikutnya, twee. Karena head berarti that. Ya, betul. Did that ya. Did that. Good so. Nah, tinggal dibalik. Karena ini kan bisa antara dua-duanya ya. Jadi that did. Gitu. Oke. Nah, jadi did I is hard and that I is zacht. Oke, zacht apa teman-teman? Zacht. Apa itu zacht? Nah, langsung lembut. Ngawang-awang. Nah, soft ya, betul. Oke, goed zo. 3. Ken jij? That. Karena head hotel. Goed zo. Dan belakangnya benar. Benar. Iya, dar ya. Di sana jadi dia ver atau jauh. Ver weg. Nah, jadi pakainya that. Oke, berikutnya. Fear. Sama did of that atau that of did. Good so. Karena untuk for her iya, betul. Pakai head. Heel goed. Nah, ini did that did. Udah itu aja. Oke. 5. Nah, ini deze
of the Deze of die die. Ya, of days. good. Deze di deze. Oke, karena tomaten ya, tomaten. Sebenarnya tomat aja juga sih. Good, so. Jadi kalau tomatnya aja juga de. Oke, das. Sama Deze days of Iya, deze di ya, karena de vrouw. Oke, de good. Jadi vrouw. praat itu juga artinya berbicara ya. Nah, oke, Zeiba. here Het house. Berarti Yes, di mana? betul. Oke, here ya. karena dia pakai Kenapa here? Oh, here. Pakai did, betul. Baru Nah, karena room. karena did ya, kalau did itu ini. Jadi kalau ini dia lebih dekat. Nah, open mooie plek. Ada yang tahu plek itu apa? Plek. Ada yang tahu? Iya, tempat ya, place. Kalau di bahasa Inggrisnya place gitu, atau tempat. Good. Jadi dia mooie. Nah, itu ada tambahan e-nya ya. Dia de plek. Oke, berikutnya demo di berarti dar. Ya dar. Melon. Iya betul. Oke, goed zo. Nah, apa sih artinya die meloenen daar zijn nog niet rijp? Dia karena dia dekat dengan bahasa Inggris ya, jadi juga artiannya juga persis nih kalau cara pembacaan. Ada yang tahu? Boleh matang ya. Ripe-nya deh. Ripe-nya apa? Ripe-nya. Ayo. Itu matang nggak Iya sih? matang, betul. Jadi melon melon ini itu oh ya melon itu ya itu di sana apa belum matang betul. Oke, lanjut lah ya kita. Ada pertanyaan dulu untuk deze die dit dat hier daar. Nee, geen vragen? Udah jelas ya, duidelijk ya. Oke, goed. Kita lanjut. Nah, ini kan aku udah berasumsi kalian semua sudah mendengarkan ya. Berikutnya kita langsung jawab geloof één. Oke. Job heeft geen zin. Geen ya. Apa nih? Naar school. Iya. Naar school? School. Naar school? Ada te-nya. Te-nya mana? Te-nya ngapain dia? Te gaan. Betul, Kak Graciela. Heel goed. Oke. Ya, kita lanjut. Ini yang dia artinya gak punya mood untuk pergi sekolah gitu. Oke, berikutnya. Dia punya mood untuk Slapen. te slapen. Goed zo. Nah, jadi ada te-nya jangan lupa ya. Jadi om te. Nah, dan selalu dalam bentuk infinitif. Oke, lanjut. Dialog 2. Nah, dia nggak punya niat di sperziebonen. Iya, betul sekali. Sperziebonen. Ada yang tahu sperziebonen itu apa? Kacang-kacangan. Nih. Harus lebih spesifik. Apa dia sayurannya? Ada yang tahu? Ini sayuran kesukaanku nih. Ada yang tahu? Kalau di kita ada B. Diawali dengan B. Bayam. Rebon. Tebak-tebakan ah. Nah, ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Bukan. Ini loh. Gak ada yang tahu. Buncis. Oh. Iya, buncis ya. Sperziebonen itu buncis. Nah, ini bentuknya adalah jamak ya. Jadi dia ada en. Nah, kalau bukan jamak, dia sperzieboon. Jadi o-nya itu ada 2. Gitu. Lange klank a. Salah o maksudnya. Begitu. Oke, berikutnya. Dia punya mood. Di pannenkoeken. Betul. Pannenkoeken. Pannenkoeken. Di kita ya pannenkoek ya atau pancake. Oke. Nah, berikutnya ini secara bebas boleh disebutkan dari sisi kalian sendiri ya mau membuatnya seperti apa. Ada yang mau mengajukan diri? Ada yang mau? Oke, Kak Maulid alsjeblieft. Boleh yang pertama. Naar ziekenhuis te gaan. Oh, goed zo. Om naar het ziekenhuis te gaan. Oke, spesifik ya. Goed zo. Boleh.
Ik Oke, heb Helgi. zin om te rusten. Om te rusten. Oh, berarti nggak punya Ini niat om te untuk rustennya yang di bawah, yang di bawah. yang di bawah Kak. Oh, bilang tuh. Oke. Om te rusten. Goed zo. Oke. Nah, ini dari Kak Maulid ya. Dankjewel untuk Kak Maulid. Nah, sudah bagus sekali. Heel goed. Tunggu, tadi ada yang chat ya. Ada yang chat. Bentar aku baca dulu. Even wachten. Kak Tri ya. Itu di dalam audio mana ya? Oh, di audio yang CD-in 15. Nah, itu udah dikirim di grup bukan teman-teman? Benar gak? Sudah. Udah dikirim di grup kan ya? Iya. Sudah dikirim di grup, sudah dikirim di Iya, email. sudah dikirim. Oke, nanti dicek lagi ya, Katri ya. Nanti Itu yang di didengarkan. grup, yang di grup kan saya udah dengerin ya, cuman saya masih nggak ngeh gitu kalimatnya. Jadi kalau misalnya itu kan kayak dialog 1, Job have geen zin on naar school te gaan. Itu kira-kira yang mana gitu di audionya biar paham gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita Ya. dengerin lagi aja ya. Kita dengerin lagi aja. Boleh, Mas. Oke. Ya, sebentar. Mana dia? Nah, di sini. Oke, aku cari dulu. Ini Ein 15 ya. Ein 15, aku cari dulu. Ini sama callingnya sama kayak kalian. Even wachten. Udah Ein 15. carinya di workbook. Iya, workbook. Dia bener kan ya? Ya, Workbook kan? betul, Novel. Oke. Ya, Nah, 15. 15. Nah, ini ya. Oke, kita dengerin dulu. Nanti aku kasih tahu. Trek 15. Dialoog 1. Mam, Ja, Job, wat is er? ik wil vandaag niet naar school. Dat kan wel. Nah, udah langsung dia bilang tuh. Apa? Ada yang bisa nangkep kalimatnya apa? Saya tidak mau pergi ke sekolah. Iya, ik wil niet naar school. Nah, Katri apakah terjawab kalimatnya? Nah, dia bilang ini nih di awal nih. Jadi udah langsung dia bilang, aku nggak pengen ke sekolah. Nah, jadi dengan kata lain, dia tuh lagi nggak pengen aja. Padahal kan udah tiap hari ke sekolah, tapi tiba-tiba dibilang nggak pengen, gitu. Nah, oke. Itu untuk yang heeft geen zin om naar school te gaan. Lalu berikutnya yang selapennya nih, coba kita dengarkan. Kan zo zijn, sorry. maar je moet naar school. Oh, sorry, pardon. Kenapa, Katri? Ya, itu kalau boleh diartin juga berarti apa itu? Job harus nggak harus ke sekolah gitu. Job have jadi geen zin will. om naar school. Will. Oke. Nah, will itu artinya apa, teman-teman? Ayo. Will. Artinya apa? Mau, betul, Kak Agnes. Iya. Ya, goed zo. Dan ada need ya. Bahasa Inggris. Ya. Kayak not gitu. Jadi kayak I don't want to go to the school. Jadi nar itu adalah terus kalau need itu adalah negasi untuk kata kerja. Jadi kalau mau bilang aku nggak pengen deh ke sekolah gitu. Jadi ik wil niet naar school gitu. Nah, jadi bisa kayak gitu ngomongnya. Oke, seperti itu. Kalau arti yang dari dialog satunya itu yang Job have geen zin om naar school te gaan. Nah, yang ini artinya kalau zin di sini artinya dia mood gitu. Jadi mood kayak dia nggak punya mood. Nah, kalau omnya itu omte artinya untuk. Nah, jadi itu kayak gramatika atau tata bahasa. Jadi te-nya itu kayak di bahasa Inggris to go. Nah, kalau si omnya itu untuk diletakkan setelahnya rest dari kalimatnya. Setelah yang untuk pergi ke sekolah. Nih, kalau kita kan Job tidak punya mood untuk. Nah, untuknya omte. Untuk pergi ke sekolah. Kalau kita kan langsung pergi ke sekolah. Nah, kalau dia jadinya ada omte-nya. Nah, te-nya itu untuk juga. Gitu. Jadi sisa dari kalimatnya taruh di sebelum di setelah om maksudnya. Nah, setelah te itu kata kerja infinitive. Gitu. Nah, kalau bingung gini ya, pakai contoh. Nah, misalkan Katri mau bilang, aku lagi nggak pengen pergi kerja, gitu. Nah, itu contoh kalimatnya ya. Aku tidak punya mood untuk pergi kerja. Nah, oke, seperti itu. Nah, ada untuknya tuh. Jadi, ik heb apa teman-teman? Apa teman-teman? Geen zin. Nah, terus ada omte. Nah, kita lihat nih.
Iya kan? werken. Nah, betul. Jadi kan ada pergi. Kata kerjanya tuh pergi. Nah, jadinya werken. Taruh di sini dulu. Nah, tapi kan ada si kerjanya, ada sisanya. Ya udah, om naar werk, Naar werk, om naar werk. Oh, ini untuk pergi kerja. Oh, ini langsung aja kalau gitu ya, karena kan nggak ada ja, sisanya. mevrouw. Untuk pergi, untuk pergi kerja di kantor misalkan nih, aku kasih lebih detail deh di kantor, biar ada isian di setelah omnya. Om op het kantoor, Kantoor. gitu. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira terjawab, Katri? Oke, ya, thank you. Nah, seperti itu. Oke, dankjewel, Katri. Untuk yang di kalimat kedua perlu aku jelaskan juga atau Oh nanti ya, mau didengarkan lagi? boleh dijelasin lagi pakai Oke, dialog. Ya. oke, kita dengarkan ya. Maar ik heb echt geen zin om naar school te gaan. Ik heb zin om te slapen. Nah, ada tuh. Apa dia bilang? Teman-teman, aku mau tes telinga kalian nih. Ada dia bilang apa? Ya, Ik terslapen. Iya. Nah, ik heb zin om te slapen. Gitu. Dia literally dia ngomong, letterlijk dia ngomong. Nah, kita. Oke. Nah, seperti itu deh. Nah, jadi kalau kakak dengarkan sekali, itu pasti kurang kedengeran. Jadi harus beberapa kali, kan? Beberapa kali sampai kita nangkep artikulasi dia. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Katri? Oke, udah, thank you. Oke, graag gedaan. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, tadi ini versi dari Kak Maulid ya. Nah, oke, untuk yang ik heb geen zin in sama ik heb zin in, ada yang mau mengisi? Ada yang mau share? Kalian variasinya apa? Aku pengen tahu. Ayo. Tadi udah kepake, mevrouw. Udah kepake, apa tuh? Apa tuh? Heb ik geen Jawabannya. zin om te werken. Oh, kalau Terus yang ini, kalau yang om satunya, ya. ya, Kalau yang in apa? Kak Oh. Neldi. inte. Inte? Oke, Hutzel. Nah, kalau yang punya Ik heb zin in koffie. in coffee. Nah, oke, goed zo. Baik ya. Ada yang mau share heel goed gedaan untuk Kaneldi dan Cebal? Nah, bagus dong. Ada yang mau share jawabannya? Kalian udah capek-capek nulis, teman-teman? Boleh dong di-share barangkali. Nah, aku pengen tahu deh, ada nggak yang punya ik heb geen zin sama ik heb zin yang ada detailnya gitu setelah om? Ada nggak yang punya detail? Yang kayak gini nih, kayak gini kan om naar ziekenhuis te gaan ya kan? Ada lagi gak? Ayo, jangan mager ngomong ya teman-teman. Saya. Boleh, Albert, alsjeblieft. Ik heb zin om voetbal te kijken. Goed zo. Oke, om voetbal te kijken. Nah, oke, heel goed gedaan. Dankjewel untuk Albert. Jadi ini artinya apa teman-teman? Ada yang bisa artiin? Ayo. Kijken. Aku tidak mood untuk melihat sepak bola. Betul, kamu lihat. Dankjewel. Oke, heel goed gedaan. Nah, itu aja ya. Jadi kijken itu bisa artinya melihat, bisa artinya nonton. Oke. Ya, oke, alsjeblieft, Kaneldi. Nah, ini yang ik heb zin om te rusten, ini bisa banyak ya, ini bisa banyak banget. Kayak aku punya niat untuk, untuk masak ini, masak itu. Om gebakken rijst te koken gitu. Oh, itu udah pernah aku bikin ya. Om pannenkoeken yang untuk yang di atas itu, pannenkoeken te maken atau te koken gitu. Jadi kalian banyak sekali nih bisa bikin variasi. Udah deh, itu aja untuk PR-nya kita. Ada yang punya pertanyaan? Jadi kalau misalkan kalian ada kebingungan ya teman-teman dan dan kalian sibuk orangnya, kalian bisa tanya di sini kesempatannya gitu. Jadi jangan mikir ada yang ngeliatin kalian, ada yang dengerin kalian, ada yang mengeluh kalau kalian nanya, jangan. Kalian egois aja kalau mau soal-soal bertanya gitu. Oke. Hebben jullie vragen? Ada yang punya pertanyaan? Nih? Gak ada ya? Ya udah.
kita lanjut kalau gitu. Oke, kita kalau gitu udah bisa membahas kemudian tentang segmen 3B ya. Een kilo asperges alstublieft. Yang artinya adalah sekilo asparagus tolong. Nah, jadi di sini kita akan memperhatikan cara-cara untuk bertransaksi ya dalam apa itu di pasar atau di supermarket. Nah, jadi di sini kita udah ada transkripsi ya. Aku udah sempat jelasin kemarin. Kita langsung aja dengerin. Oke, sebentar. Ini CD-nya tadi aku siapin. Tapi balik lagi jadinya. Nah, Ibu Bakten. Ini 17 even wachten allemaal. Nih ya, berarti. Oke, ini semua tulisannya ada di sini. Trek Jadi sambil diperhatikan. 17. Ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb radijsjes, hele mooie. Witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Nou, die heb ik ook niet nodig, maar wel asperges. Doe die maar, die daar liggen. Die vind ik het mooist. Hoeveel wilt u er? Doet u maar 2 kilo. En verder nog een krop sla. 1 komkommer en 2 rode paprika's. Dat was het? Ik heb hier ook nog prachtige radijs liggen. Nee, dat heb ik niet nodig. Maar ik wil nog wel graag 1 kilo aardappels en een pond spersiebonen. Even kijken, wat heb ik verder nog nodig? Waar is mijn boodschappenlijstje? Oh ja, nog een bosje peterselie en 2 ons champignons. Moeten we nog veel, mam? We moeten nog vlees, brood en kaas hebben. Hoe laat is het eigenlijk? 3 uur. Oh, is het al zo laat? Dan moeten we opschieten, Loes. Ik wil nog wel even naar de slager. Vlees kunnen we toch ook in de supermarkt kopen? Jawel, maar ik wil graag biologisch vlees. Dat vind ik het lekkerste van de biologische slager. Dat was het zo? Ja. Hoeveel is het? Dat is dan €23,50. Alsjeblieft. Hebt u het niet kleiner dan €50? Nee, het spijt me. Met €26,50. Dank u wel hoor, en tot ziens. U ook bedankt en tot ziens. Goed, dat was alles. Oke, nah jadi itu adalah percakapannya ya. Percakapan di pasar ya, jadi markt itu adalah pasar. Nah pasarnya pasar yang terbuka, pasar outdoor. Nah jadi ini penjualnya ya, Bart Koopman. Nah dia bernyanyi ya, ja, ik heb geen bananen, ik heb geen bananen vandaag. Oke, yang artinya apa? Saya tak punya pisang. Iya. Iya betul, aku tidak punya pisang, hari ini, gitu. Goed. Nah, oke, dia tampil ya di sini ya. Nah, ik heb radijsjes, hele mooi, witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen vandaag. Oke. Nah, jadi ada radijsjes. Nah, radijsjes itu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih? Ya udah. Nah, kalau nggak tahu, jadi kan ada radijs ya. Nah, ada radijs, ada radijsjes. Nah, jadi radijsjes itu adalah lobak-lobak kecil. Nah, jadi ini ada tambahan S-nya atau bentuk jamak. Nah, jadi pokoknya yang biasanya diakhiri E, kata benda yang diakhiri E itu bentuk pluralnya adalah S. Nah, diperhatikan ya, tapi nanti juga aku kirim catatanku. Nah, jadi ini artinya apa? Radijsjes? Lobak-lobak kecil. Oke, betul. Nah, hele mooie. Nah, jadi semuanya itu cantik. Witte en rode. Nah, warnanya ada yang putih, ada yang merah. Jadi rooi itu artinya juga merah. Maar ja, tapi ya aku tidak punya pisang. Oke, seperti itu. Lanjut. Ibunya berkata, nou, die heb ik ook niet nodig. Nah, jadi ada konstruksi kalimat ik heb nodig ya. Kalau misalkan tidak, ik heb niet.
nodig. Ada yang tahu apa artinya? Ik heb nodig. Memerlukan. Iya, iya betul. Need ya. Nah, seperti itu. Artinya I do not need gitu. Jadi I don't need itu aku tidak butuh. Marvel asparagus, tapi aku butuh asparagus gitu. Do di Mar. Nah, jadi ada do ya. Si do ini dia sangat sangat beragam artinya, dan dalam konteks ini dia artinya adalah tolong ambilkan gitu. Nah, jadi tolongnya apa? Tolongnya Mar. Nah, jadi bisa aja cuma bilang do di, kayak jadi ambilin itu gitu. Tapi gak enak kan? Gak enak. Jadi tambahkanlah Mar gitu. Jadi ini artinya untuk lebih vriendelijk. Nah, jadi tolong ambilkan itu yang terletak di sana. Begitu. Nah, oke. Berikutnya, die vind ik het mooist. Nah, apa itu artinya? Saya suka yang cantik gitu. Iya, betul. Yang segar, yang cantik. Iya, goed zo, betul Kak Maulid dan Kaneldi. Jadi artinya aku pengen yang paling cantik. Nah, itu aku anggap paling bagus, paling cantik gitu. Het mooist, superlatif. Nah, habis itu Mark Koopman, si abangnya bilang, hoeveel wilt u er? Gitu. Mau berapa itu? Gitu. Jadi si R itu teman-teman, dia tuh adalah rujukan. Dia adalah rujukan untuk tidak menyebutkan kata bendanya 2 kali. Gitu. Jadi R ini rujukannya kemana? Rujukannya ke Asparagus. Iya, betul sekali ya. Asparagus atau asparagus gitu. Nah, di sini aku sambungkan mereka terkoneksi karena ini adalah rujukan. Oke, bewachten. Nah, gitu. R itu adalah asparagus dalam hal ini. Nah, doet u maar 2 kilo. Oke, apa tadi artinya kalau ada doet u? Apa? Tolong. Betul. Ambilkan 2 kilo. Yes, betul. Tolong ambilkan 2 kilo. Dan verder nog itu maksudnya dan lainnya juga nog en kropsla. Jadi kalau ada tambahan dalam pesanan kalian itu pakailah nog. Jadi nog en kropsla. Krop itu apa? Krop itu kayak bentuk kepala gitu. Nah, jadi selada ya, selada. Jadi sekepala selada, sebuah komkommer, ayo apa? Timun. Cucumber. Cucumber. Timun ya. Timun. Timun dan 2 rode paprikas. Oke. Nah, paprikasnya jadi dia ada ada Jamak. 2, ada banyak ya. Jamak. Nah, jadi 2 paprika merah. Nah, jadi kalau yang akhirannya A, I, O, U, I, itu Y ya, itu Y. Nah, itu bentuk jamaknya bukan S aja, tapi ada apostrof. Jadi si koma atas ini namanya adalah apostrof. Gitu, apostrof S. Nah, lanjut. Dat was het. Apakah itu udah semuanya? Ik heb hier ook nog prachtige radijs liggen. Nah, jadi aku punya di sini juga prachtige radijs. Jadi radijs tadi apa artinya? Lobak. Bukan lobak kecil, tapi lobak yang biasa aja, reguler. Nah, dia juga punya lobak yang cantik, prachtig, beautiful, gitu, beautiful. Jadi kalau mooi itu bagus, itu cantik, kalau prachtig itu beautiful gitu. Jadi aku punya lobak yang sangat beautiful di sini, sangat cantik, cakep di sini, terletak di sini gitu. Jadi terletak ya. Nah, nee, dat heb ik niet nodig. Enggak, aku nggak butuh itu. Maar ik wil nog wel graag een kilo aardappels en een pond perziebonen. Oke, apa artinya? Dia butuh 1 kilo 1 kilo kentang dan 1 pon itu setengah kilo. Betul. Buncis. Nah, buncis ya. 1 pon buncis. Heel goed gedaan, betul sekali. Nah, jadi aku masih
pengennya sekilo kentang dan sepon buncis. Gitu teman-teman. Oke, good. So, nah jadi dia bentuk jamaknya adalah S. Dan di sini bentuk jamaknya EN gitu. Oke? Eva Kega. Nah, jadi kalau mau bilang kayak kalau di bahasa Inggris itu let me see. Atau aku mau lihat bentar. Eva Kega. Jadi Eva itu artinya sebentar. Jadi aku sering bilang tadi Eva wachten. Nah, itu artinya tunggu sebentar. Jadi aku mau lihat dulu bentar gitu. What heb ik verder nog nodig? Nah, apa yang aku butuh lagi gitu. Waar is mijn boodschappenlijstje? Apa tuh? Boodschappenlijstje? Belanja. Ayo Belanja. yes, daftar belanja ya. List belanja. List belanja kecil ya, goed zo. Nah, itu adalah boodschappenlijstje. Tapi kalau daftar belanjaan kalian panjang dan tidak kecil ya berarti nggak pakai ce-nya. Nah, oke, seperti itu. Moeten we nog veel ma? Nah, ini anaknya seperti biasa yang merajuk ya, dan dia ngomong kayak, kita butuhnya masih banyak nih mama, gitu. Nah, we moeten nog vlees, brood, en kaas hebben. Nah, kita masih butuh daging, roti, sama Keju. gitu. Ya, goed. Hoe laat is het eigenlijk? Nah, jadi ini bacanya eigenlijk ya, teman-teman. Bukan eigenlijk, bukan. Tapi eigenlijk. Gitu. Aku mau dengar? Eigenlijk? Eigenlijk. Nah, sama juga dengan kita mau bilang mudah dan susah. Kalau mudah apa? Makkelijk. Makkelijk. Moeilijk itu susah. Nah, itu jadi bacanya bukan moeilijk, bukan. Moeilijk, makkelijk, sama eigenlijk. Nah, jadi dia nanya di sini kayak jam berapa sih sebenarnya? Gitu. Jadi dia kan kayak lupa waktu. Jadi dia nanya sama anaknya, jam berapa sih sekarang ini? Gitu sebenarnya. Nah, 3 uur, jam 3. Nah, oh, is it also late? Loh, oh udah setelah itu ternyata. Nah, dan moeten we opschieten lus. Nah, jadi opschieten itu artinya adalah kita harus cepat-cepat gitu. Nah, jadi we must hurry gitu. Nah, ik wil nog wel even naar de slager. Oke. Kosakata baru. Slager. Ada yang tahu slager itu apa? Pedagang jual daging. Iya, pedagang daging. Pedagang jual daging. Yes, kamu lihat betul. Jadi artinya slager ya, atau penjual daging, atau tukang daging, atau butcher gitu. Oke. Nah, jadi kalau slagerai itu tempat jual daging. Tempatnya. Tokonya. Nah, itu slagerai. Goed. Nah, itu nanti di bawah-bawah ya. Nah, berikutnya. Vlees kunnen we toch ook in de supermarkt kopen. Nah, jadi si bocahnya nanya, bukannya kalau daging kita juga bisa beli di supermarket? Iya. Gitu. Jadi ada toh itu jadi kayak mau make sure gitu, mau mau nanya. Nah, jawel, yes sih, maar ik wil graag biologisch vlees. Tapi aku pengennya daging yang biologis. Jadi yang biasanya pakannya itu lebih sehat. Yang pakannya lebih sehat, lebih mahal juga biasanya. Nah, dat vind ik het lekkerste van de biologische slager. Nah, apa tuh artinya berarti? Dan aku sangat suka. Daging dari situ lebih enak. Iya, betul. Kak Agnes. Jadi itu aku anggap paling enak di tukang daging yang khusus daging biologis gitu. Oke, seperti itu ya. Lanjut. That was Hetzo. Nah, dia udah kayak ngobrol berdua kan, terus dia kayak merasa dikacangin. That was Hetzo. Udah itu aja jadinya gitu. Ya, who will is it? Ya, jadi berapa gitu. That is done. 23 euro 50. Nah, nanti kita juga pelajarin sih lebih dalam. Jadi kalau di sana itu kalau misalkan segini ya. Nah, itu dibacanya 23 euro. Jadi dipisahkan dengan euro 50 gitu. Jadi komanya itu adalah si euro. Nah, kenapa si 50-nya nggak ada belakangnya itu karena udah diasumsikan sebagai cent. Jadi ini kalau dia cuma sendirian nih, kalau cuma 0,50 itu 50 cent gitu.
Tapi kalau yang 23,50 itu 23,50 € gitu. Seperti itu. Nah, nanti kita pelajari lagi. Nah, oke, dan jadi totalnya adalah 23,50 €. Alsjeblieft. Nah, itu sambil ngasih duitnya. Hebt u, jadi ini artinya silahkan gitu. Silahkan. Please gitu. Hebt u het niet kleiner dan 50 €? Nah, ini sama kayak di sini ya. Berarti apa nih bertanyanya? Apa itu? Iya, nggak ada uang. Nggak ada uang yang lebih kecil. Iya, betul teman-teman. Jadi kamu nggak punya lebih kecil nih daripada 50, mager ngasih kembalian gede kan? Nah, nee, het spijt me, sorry. Jadi artinya maaf gitu, nggak ada. Maar 26,50 €. Nah, jadi artinya kembaliannya 26,50 €. Dank u wel hoor en tot ziens. Nah, jadi terima kasih dan sampai berjumpa lagi. U ook bedankt en tot ziens. Kamu juga terima kasih dan sampai ketemu lagi. Udah, itu aja. Oke, berikutnya kita akan melingkari substantiven, teman-teman semua. Oke, let's go. Kita lihat dari yang nyanyian si abang-abangnya. Dari atas, apa aja substantiven? Jadi substantiven, teman-teman, itu bisa kata benda ya pastinya ya sayuran, nama sayuran. Bisa juga itu satuannya. Misalkan satuannya pound, kilo. Nah, itu juga kata benda di identifikasinya. Oke, let's go. Ayo, keluarkan suara kalian. Ayo. Bananen. Oke, bananen. Terus apa lagi? Radishes, betul juga. Nah, ini kita skip aja lah ya, bananen juga itu. Tinggal. Oke, lanjut Muder. Nah, apa? Oh, kalau yang roya, witte itu dia kata sifat. Nah, berarti ini apa nih? Yang Muder? Paprikas. Oke. Nah, ini asperges juga ya. Asperges, abis itu apa lagi nih? Yang deretan ini. Oke, 2 kilo. Hutso. Kilonya aja. Art apples. Oke, Hutso ninja. Jangan lupa ya teman-teman ya. Komkomer, kropsla. Nah, abis itu ini apa nih? Radish. Oke, radish. Nah, kita urut nih per baris. Oke, terus yang baris ini? Tadi art apples ya, art apples, kilo. Terus apa lagi? Pon, betul. Sperziebonen. Iya. Terus ini? Boodschappenlijstje, betul juga. Nah, terus ini yang oh ya. Nah, ada yang. Nah, jadi ini bacanya ada champion. Ini champion, ini kancing. Jadi champions ya bacanya. Nah, ini ini apa? Iya, bosnya juga ya. Bosnya itu seikat kecil. Seikat kecil. Peterselly. Ini berarti masuk nggak substantif? Masuk nggak? Nama sayur? Masuk dong. Oke. Terus apa lagi? Place. Nah, yang satuannya masih ada yang belum kena nih. Ada. Satuannya. Yang champions? Pounds, betul. Oke, jangan lupa satuan juga. Lanjut, apalagi? Yang Muder? Place, betul. Sebutin. Kas, betul. Oke, hood. Nah, fun fact, juga ya, jam juga bisa jadi kata benda. Oke. Jadi satuan dia. Nah, berikutnya. Ini, ada dong. Apa. Ayo. Ik wil nog wel even naar de slager. Yang mana kata? Iya. Slager. Baru. Terus, vlees kunnen we toch ook in de supermarkt. Vlees, betul. In de supermarkt.
supermarket, Supermarkt. betul. Heel goed. Jawel, Mark wil graag biologisch vlees, betul. Terus apa lagi terakhir? Yang di bagian sini? Slager, oke. Good. So, oke, dan ini udah sih, dan aku mau kasih tahu juga, euro juga bisa. Jadi kata benda, dia kan mata uang ya. Nah, udah itu aja. Oke, jadi ini adalah kata-kata bendanya. Nah, berikutnya setelah kita udah menandai, kita akan menentukan manakah yang singularis dan manakah yang pluralis. Nah, jadi mana yang tunggal, mana yang banyak. Nah, oke, let's go, teman-teman. Singularis, kita lihat ya, aku perbesar. Kita perbesar dulu. Oke, mana yang sendirian aja? Ini yang sendirian aja. Kilo. Ya, ya, oke, kilo, oke, boleh. Crop, oke, satuan ya, satuan nih. Crop, oke, apa lagi? Apa? Komkomer, betul. Komkomer. Nah, jangan dilupakan. Terus apa lagi? Ayo. Radish, betul. Terus apa lagi? Betul. Apa lagi? Sperziebonen. Bukan, dia banyak. Bukan ya? Ada en. Dia bentuknya atau pluralis. Wuchkapenlist. Ayo teman-teman, masih ada. Place, bro. Ya apa? Nah, betul ya. ya? Jangan lupa place, broadcast. Terus apa lagi? Iya, betul. Apalagi ayo teman-teman. Euro. Slager, euro. Terus apa lagi? Masih ada. Banyak dia. Supermarkt. Wuchkapenlist ya? Supermarkt. Iya, Boodschappenlijstje belum. Boodschappenlijstje. Terus masih ada. Peterselli. Peterselli tuh. Nah, iya, Sperziebonen belum, bukan ya? Bukan. Ada satu lagi yang belum, teman-teman. Bosch. Ayo, apa? Bosya. Good so. Nah, kita lihat di situ aja. Satu lagi? Supermarkt. Udah. Ya? Supermarket udah. Champions bukan? Itu banyak. Ada satu lagi. Nog één. Dia di awal, tapi dilupakan. Banana. Kan. Sperziebonen. Sla belum disebutin dari tadi. Selada. Selada. Oh ya. Iya, sela dilupain. Udah habis di awal dia. Udah ya itu aja. Iya. Dia terskip teman-teman. Oke, kasihannya. Nah, udah tuh. Udah semuanya ya untuk yang singularis. Nah, udah lanjut sekarang pluralis ya. Pluralisnya apa aja? Pluralis. Asparagus, betul. Nah, ini kan nih ada yang di atas nih. Apa tuh? Yang di atas. Yang di atas. Banana. Iya. Banana, radish, betul. Apalagi? Apa? Paprikas, benar juga. Nah, ini jangan lupa ya, apostrof S. Terus apa lagi? Apples, betul. Oke, apa lagi? Sperziebonen baru. Apa tuh? Champion. Nah. Oh, bukan dong. Boodschapppen tadi udah satu aja. Terus apa lagi? Udah. Sudah. Udah belum? Udah dong ya. Oke. Nah, dengan demikian ini aja si banananya udah ada ya, jadi kita hapus aja nih. Nah, oke. Jadi ada asperges, ada bananen. Jadi kalau ngomong bananen itu yang A keduanya itu lange klank A ya. Jadi bananen gitu. Oke. Nah, oke nih. Berikutnya kita isi yang D. Pluralis
van een substantif, jadi bentuk jamak dari kata benda itu bisa berakhiran en atau apa? S. S. Betul. Yes. Nah, baru nih yang kedua, pluralis van het apostrof S. Gitu, ini apostrofnya udah. Oke, nah kita baca dulu notisi di sebelahnya. Jadi kopi, thee, water, suiker, artinya adalah gula, zout, garam, melk, spinazie, sla, witlof, peterselie, brokoli, fruitvlees, itu nggak punya pluralis. Nah, diperhatikan, dia tidak punya pluralis, jadi dia cuma yang ada tunggalnya aja. Nah, let up atau perhatikan, had I. Nah, ini kan telur ya, dia kalau bentuk jamaknya jadinya ayeren, gitu. Ayeren, bacanya ayeren, bukan ayeren, bukan, tapi ayeren. Nah, jadinya de. Kalau dia plural, dia berubah si artikelnya jadi de. Nah, kalau L, apa artinya L? Bawang bombay. Apa artinya L? Iya, betul. Good job. Nah, udah tuh. Jadi kita udah isi semuanya bentuk jamaknya apa. Nah, aku ada notisi sebetulnya. Jadi bentuk jamak tuh sebenarnya macam-macam ya. Dan banyak peraturannya. Jadi untuk di buku itu dia cuma jelasin secara cepat aja. Nah, jadi biasanya bentuk jamak itu kayak apa aja sih? Biasanya en. Ini biasanya umum ya, umum. Jadi sebagian besar kata benda di Belanda itu menggunakan akhiran en sebagai bentuk jamak. Contohnya adalah bukan, handen, woman. Nah, udah, lanjut. Nah, lalu ada perubahan vokal dan konsonan. Ada penggandaan. Jadi kalau misalkan suatu kata benda itu berakhir dengan satu vokal pendek dan satu konsonan, maka konsonan tersebut harus digandakan sebelum menambahkan en untuk mempertahankan bunyi vokal yang pendek. Contohnya apa? Bad, baden, man, manen, vis, visen, dan ini keulang. Nah, seperti itu. Lanjut, kenapa itu penting? Ya, tanpa penggandaan, bunyi vokalnya itu akan berubah dari pendek menjadi panjang sehingga artiannya pun berbeda. Nah, contohnya apa? Nah, ini beda nih. Ini bacanya apa berarti? Sebelah kiri. Jadinya apa? Manen. Iya. Jadinya panjang. Manen. Karena A-nya cuma N-nya cuma satu. Gitu. Jadinya dia disingkat jadi A-nya cuma satu, N-nya tetap satu. Jadinya manen, kalau ini manen. Gitu. Jadinya ini pria, yang ini bulan. Lanjut, zonen, zonen. Gitu. Yang ini anak laki-laki, yang ini sun atau matahari. Gitu. Nah, yang ini boten, dan ini boten, gitu. Yang ini boat atau perahu, yang ini adalah tulang, gitu. Oke, lanjut. Nah, ada pengurangan vokal panjang ya. Jadi kalau dia a atau o atau u, nah itu dia jadinya dikurangin kalau ditambahin ada akhiran en. Dan sebenarnya nggak cuma en doang, asal ada ya akhiran lainnya gitu. Jadinya A-nya cuma satu dan O-nya cuma satu gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ya. Jadi ada perubahan konsonan kalau misalkan ada akhiran lain. Jadi contohnya brief. Nah, kalau mau ditambahin en jadinya brieven. V. Kalau house itu jadinya hausen. Nah, kalau hoof jadinya hoofen. Gitu. Lanjut lagi, jamak tidak teratur. Nah, jadi ini apalan. Ini apalan. Jadi misalkan stad, ini kota, jadinya steden. Gitu. Terus ada lagi overheid. Nah, ini artinya government. Nah, ini jadinya type overheden. Gitu. Jadi biasanya ada I-nya, ada height-nya ya. Itu jadinya hayden kalau mau dibanyakin. Gitu. Oke, nah itu hafalan, lanjut. Berikutnya ada yang akhiran S ya. Jadi yang akhiran S itu untuk jamaknya apa aja sih? Jadi kalau kata benda berakhiran L, M, R, N, E, nah dia ditambahinnya S. Misalkan besom, besoms, winkel, winkels, jongen, jadi jongens. Oke, begitu, lanjut. Terus yang ini ya, tadi kita udah tahu, I, U, O, sama E. Jadinya, apa namanya? Ini?
Apostrophe, betul. Apostrophe S, gitu. Oke, diingat-ingat. Lanjut. Nah, ini yang tidak beraturan ya. Jadi ada beberapa kata seperti kind, I, blood, calf, lamb, and so forth atau yang lain-lain itu ditambahkan eren. Jadi kind, kinderen, I, iron, blood, blooderen, calf, calveren. Nah, ini F ya kan? Jadinya V. Lamb, lamberen. Gitu. Nah, ini lamb artinya ini ya, apa namanya, domba atau lamb. Udah, itu aja. Nah, ini tidak usah kalian pusing nanti. Oke, itu aja teman-teman. Nanti aku kirimin ya materinya. Oke, karena tidak bisa kalian cuma lihat yang di sini, ini nggak ngasih tahu banyak ya. Jadinya nanti tersesat juga. Oke, itu saja teman-teman. Ada yang punya pertanyaan? Heb je geen vragen? Tidak ada? Nee? Oke, aman ya? Aman ya? Nah, kita lanjut dulu. Oke, kijk naar de afbeeldingen atau lihatlah gambar-gambarnya, full head schema in atau istilah tabelnya, full O, the singularis and pluralis formen in. Nah, kita langsung aja ya teman-teman, tanpa basa-basi. Ini kan ada groente, ada fruit. Nah, kalau untuk yang groente udah sela nih, selanya udah diisi. Nah, berikutnya apa lagi untuk sayur? Courgettes. Iya, kira-kira dia banyak atau cuma satu? Courgettes. Banyak. Iya. Ya udah, kita isi di sini ya. Ini zucchini, teman-teman. Courgettes. Nah, kalau dia tidak banyak, dia satu aja berarti? Courgette, gitu. Jadi tanpa S. Oke, berikutnya. Nah, ini pear. Kita langsung aja deh kalau gitu. Pear berarti ini fruit of groente. Fruit, good so. Nah, ini udah diisi ya di sini, jadinya peiren. Nah, itu berkurang ya, yang ada duanya. Nah, lanjut. Asperges, ini apa? Is it groente or? Asparagus. Iya, iya betul, groente ya. Yang pluralis atau singularis? Asperges. Pluralis. Plural. Nah, jadinya asperges. Kalau cuma satu? Satu aja? Asperge. Kurangin aja S-nya. Nah, lanjut. Tomaten. Oke. Kira-kira perdebatannya dimenangkan oleh buah atau sayur, teman-teman? Masih jadi misteri. Masih jadi misteri. Nah, kebetulan buku ini tim sayur, teman-teman. Buku ini tim sayur. Jadi kita isinya kayak sayur. Oke, tomaten. Jadi ini pluralis atau singularis, teman-teman? Pluralis. Ya, oke. Nah, jadi pluralis ya. Oke, no debat ya. Nah, jadi ini apa kalau cuma satu? Tomat, A-nya 2. Tomat. Oke, hutsel. Nah, tomat. Lanjut. Apel ya udah pasti ini ya. Nggak mungkin jadi sayur ya. Nah, jadi apel. Nah, singularis betul. Kalau pluralis ada yang tahu jadi apa? Apples. Nah, jadi sebenarnya bisa dua, teman-teman. Bisa apples, bisa appelen. Bisa dua-duanya kalau ini. Jadi yang apple itu bisa appelen, apples gitu. Jadi sama juga dengan art apple ya, bisa art appelen, bisa art apples gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini ya sayur ya. Apa artinya teman-teman? Spinazi? Bayam. Spinach ya. Nah ini udah di sini, udah ada sama wheatloaf juga. Nah ini kayak sawi teman-teman. Dia tuh sehat dan juga pahit. Iya. Oke lanjut. Benda berbulu ini masuknya kemana? Fruit. Ya, fruit. Fruit. Nah kiwi. Kiwi itu bentuk pluralisnya apa? Iya, dia singularis betul. Kiwisnya pakai apa? Pakai apostrof. Apostrof. Itu sedang. Betul. Oke, kiwis ya. Lanjut. Sinasapel. Yaitu? Sinasapel. Singularis. Sinasapel. Singularis, betul. Nah, sinas apel dan jadinya pluralisnya adalah?
Sinasapels. Nah, iya, jadi bisa juga sinasapelen ya, gitu. Nah, aku tambahinnya kayak gini aja, gitu. Terserah mau pilih yang mana. Selanjutnya, teman-teman, komkomer, Komkomer. gimana dia? Komkomer. Groente. Runte, Groente. runte, betul, betul. Nah, apa nih dia bentukannya? Is it Singularis. singularis? Singular. Singularis, betul. Betul, Singularis. komkomers jadinya Komkomers. apa? Banyak nih. Komkomers, Komkomers. futsal. Oke, oke kita lanjut. Berikutnya paprikas ya. Udahlah ya, udah pasti apa? Groente. Udah pasti apa? Runte. Dan dia pastinya banyak Pluralis. gitu. Karena kan pluralis. Futsal. Dan kita tinggal pangkas aja ya apostrof S-nya yaitu jadinya Paprika. paprika aja. Enggak spesial ya, sama aja. Nah, berikutnya. Apa ini? Sayur kah Kompon. atau Kompon. kompon? Kompon. Runte. Futsal. Nah, dia bentuknya adalah Singularis. singularis. Jadi lucu, ada yang lucu teman-teman, sempat aku nanya di kelas sebelumnya kalau nggak salah, terus ada yang bilang bentuk singularis ya, jadi ada yang nyangka ini bentuk jamak. Jadi ada yang bilang bentuk, ya kalau gitu bentuk singularisnya apa? Pompo lah. Itu aneh. Nah jadinya ini apa teman-teman? Pomponen. Pompunan. Iya, pompunan. Gitu. Pompunan. Oke. Jangan salah paham ya. Nah, lanjut. Ini apa? Ronen. Citrunan itu adalah Proud. proud. Pluralis. Oke. Nah, ya. Jadi pluralis, betul. Di sinilah tempatnya. Nah, jadi citrunan kalau cuma hanya satu, citron dong. Betul. Heilhut. Lanjut. Nah, ini apa teman-teman? In Indonesia. Lemon. Indonesia. Lemon. Citron. Lemon. Lemon. Iya, betul. Oke, lanjut. Ini sama aja lah ya. Yaitu ya di sini lah ya pastinya ya. Wortels. Groente. Nah, runte betul sekali. Nah, jadi wortel. Nah, jadi bacanya cuma agak beda aja di W-nya jadinya V gitu. Jadi wortels gitu. Oke, itu bisa jadi akhirnya akar juga kalau nggak salah. Nah, berikutnya adalah ini apa? Dia klasifikasinya? Spesibonen. Spesibonen. Groente. Runte. Dan Pluralis. adalah pluralis. Heilhut. Spesibonen. Nah, berarti kalau singularis apa dong? Spesibonen. Spesibone. Nah, makanya si O-nya berkurang satu karena ada EN. Gitu. Nah, ini udah ada si brokoli. Nah, sebelumnya apa tuh? Sebelumnya brokoli. Oh, enggak. Saucer melon dulu deh. Saucer melon dulu. Saucer melon. Di mana dia? Proud. Nah, dia adalah Singularis. singularis. Dia melon manis ya. Kalau pluralis jadinya adalah Suikar melonen. Saucer melonen. Heilhut. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, apa itu? Frauches adalah klasifikasi. Groente. Runta. Oke, mana nih? Kira apa kanan? Links of rechts. Pluralis. Pluralis, betul. Rechts ya, kanan. Oke. Nah, dia kalau cuma satu. Frauche, betul. Frauche. Nah, Hudson berikutnya. Nah, Kersen. ini adalah Kersen, betul. Yaitu Cherry. adalah cherry, betul. Fraud. Nah, dia bentuknya, nah betul, fraud. Nah, dia bentuknya apa nih? Singularis. Tergocek. Nah, dia adalah pluralis, teman-teman. Jadi kira-kira jadi apa? Kers. Tergocek. Kers aja. Iya. Nah, iya ya, dia sebenarnya dia bentuknya jamak. Karena sebenarnya clue-nya adalah kalian lihat di gambarnya. Kalau gambarnya ada banyak, dia juga di keterangannya banyak. Oke. Ya enggak? Ya kan? Kalau Courgettes ada lebih dari satu, pear cuma satu, asparagus ada banyak, tomaten banyak, apel cuma satu gitu. Nah, itu clue-nya ya. Berikutnya, ini brokoli udah ada. Ya udah.
Dia nggak ada. Geen pluralis. Nah ini Laut. Base. besen. Apa itu? Pluralis. Pluralis, betul. Nah, dia apa artinya teman-teman? Blueberry. Blueberry, Blueberry, betul. ya. Best ya. Nah, berarti kalau satu, cuma hanya one apa? Alien in. Blaubes. Nah, Blaubes Blaubes. saja. Goed zo. Nah, jadi kalian perhatikan ya, ini kan karena dia korte klank atau dia cuma satu vokalnya, jadi kalau dia mau ditambahin en, s-nya ditambahin juga satu, gitu. Karena dia korte vokal, gitu. Oke, itu aja aku mau ingatkan. Lanjut. Nah, dia cuma sendirian, Benar. ya kan? Singular. Benar. Singularis. Ya udah. Kalau banyak? Benar. Benanan. A-nya ada berapa? Hanya satu. A-nya satu. Betul sekali. Benanan. Nah, tapi Hutzel, tapi bacanya tetap benanan gitu. Oke. Berikutnya. Watermelonen. Nah, oke. Pluralis. Ya, pluralis. Hutzel, watermelonen. Nah, berarti kalau tidak banyak berarti hanya Watermelon. watermelon. Hutzel. Oke. Lanjut. Aardbeien. Aardbeien. Dia di pluralis. Good, so aardbeien di pluralis. Kalau bukan pluralis adalah Aardbeien. aardbei. Heel good. Oke, lanjut. Oke, nah ini aardbei ya. Jadi artnya itu artinya apa teman-teman? Tanah. Artnya ada yang tahu? Bukan, bumi, earth. Oh. Nah, bumi ya. Jadi maksudnya mereka literal ya mereka kalau bikin bahasa tuh literal gitu. Jadi berry bumi gitu. Kalau yang kentang kan art apple ya, apel bumi gitu. Karena ditanam di art apple. Itu apel ya. Jadi apel tanah, apel bumi gitu teman-teman. Gitu deh. Jadi kalau iya itu secara literal. Kenapa? Kalau singkong. Nanti belum sampai situ. Nanti ya ini dulu ya. Kebanyakan nanti. Iya nanti dulu ya, ini dulu ya. Oke, soalnya yang umum dulu aja buat mereka. Oke, lanjut. Ini apa teman-teman? Kebanyakan nanti. Kebanyakan. Nah, oke. Nah, Ayrton, berarti dia banyak atau sedikit? Banyak. Berarti dia banyak. Iya, Ayrton. Salah. Ayrton. Kalau satu? Ayrton. Ini kebanyakan nih R ya. Bentar, aku kurangin dulu ya. Ayrton jadinya. Jadinya Ayrton aja. Gitu. Ayrton. Iya. Apa artinya Ayrton? Ini kacang polong ya? Iya, betul. Kacang polong. Betul. Oke. Nah ini nggak usah ditanya lagi ya. Jadi adalah ananas. Yaitu dia satu atau banyak. Iya, fraud. Betul. Singularis. Kalau banyak apa nih? Yang kita gimana tambahinnya apa? Tambahinnya apa? Ananas. Iya, tapi tambahin apa? Zinc. Tambahin apa? S-nya 2. Nah, itu baru. Nah, jadi ananas gitu. Karena si A-nya itu bukan panjang, pendek. Jadi kalau dia pendek, si konsonannya berganda di belakang untuk ditambahkan n gitu. Oke. Nah, pelan-pelan ya belajarnya ya. Oke, berikutnya ananas, ananasan dan ini Bloemkool. Groente singularis. Betul. Nah, jadi kalau banyak dia apa nih? Ini apa nih? Bloemkool. Nah, berapa O-nya? O-nya 1. O-nya 1. Betul. Bloemkolen. Gitu. Kembang kol ya. Jadi bloom itu artinya adalah flower. Gitu. Oke. Nah, berikutnya framboos. Berapa jadi? Framboos. Singularis. Betul. Oke, kita isi di sini framboos. Nah, kalau banyak. Nah, ini nih. Jadi apa, teman-teman? Frambozen. Oke, apa yang berubah? O-nya 1. O-nya 1, betul? S-nya 2. S-nya jadi?
S-nya jadi? EN. Nah, kalau O-nya panjang, si S-nya berubah jadi, nah coba kalian ngomong frambozen. Frambozen. S-nya berubah nggak? Jadi apa? S-nya berubah nggak? Z. Gitu. Jadi mereka sebenarnya mempermudah dengan perubahan itu. Jadi kalau dipertahankan jadi S itu aneh jadinya frambozen gitu. Lebih nggak enak ngomongnya. Jadi diubahlah jadi Z supaya ngomongnya lebih langsung seret aja. Jadi frambozen gitu. Oke. Jadi kalau vokal panjang dia mau ditambahin EN, maka si vokal panjangnya dikurangkan, lalu si yang terakhirnya itu kalau dia S jadi Z, kalau dia F jadi apa? Z. Kalau F jadi apa? Oh, V. F. Nah, jadi V, betul. Fanta jadi Viva, ya gitu. Oke, itu saja. Nah, berikutnya Traum. Traum. Apa ini? Satu kah atau Traum. dua? Satu. Nah, satu Singularis. aja ya. Singularis, betul. Nah, ini apa buah apa teman-teman? Buah apa namanya? Plum. Oke, hood. Hellhood. Oke, apa bentuk jamak? Traum. Prauma, betul sekali. Hutsa Prauma. Nah, lanjutlah kita. Nah, ini tinggal jajaran paling bawah. Oke, ini yang jadi HP juga. Apa itu? BlackBerry. BB. Nah ini Brahman. Nah, berarti dia apa? Pluralis. Hutsa. Nah, jadi disinilah dia berada. Nah, kalau dia cuma satu, apa jadinya? Berapa A-nya? 2. Iya, Bram. Orang ya. Kenapa? Kenapa jadi apa? Orang. Kayak nama orang. Bram. Ini nama yang cukup umum ya. Kalau di sini, nah itu artinya BlackBerry ternyata teman-teman. Gitu. Nah, oke, berikutnya. Ini tinggal sayur mayur nih. Berarti Rhodesia ya. Dia berapa? Singularis. Satu aja. Rhodesia. Kalau banyak jadi apa? Banyak jadi Rhodesias. Betul. Oke, food. Rhodesias. Lalu berikutnya apa lagi? Awan. Nah, itu ada jadinya pluralis. Betul. Dia ada banyak. Awan. Bawang bombay. Jadi kalau tidak banyak cuma satu. aja. Oke, berikutnya dua lagi. Shaloche. Shaloche jadi di satu bawang aja merah. berarti ya. Shaloche bawang merah, betul. Kalau ini jadi banyaknya apa? Shaloches. Hutsal. Oke, terakhir. Last Knoflook. Oke, dia apakah punya bentuk jamak? Ada yang tahu? Apakah dia punya bentuk jamak? Langsung mikir. Padahal ini ada nih. Ada. Apa? Ini nggak ada ya knoflooknya ya? Kok nggak ada sih? Ada loh knoflooknya. Harusnya nggak ada nih. Mana nih? Nah, bahkan kalau tidak salah dia ada apa nggak ada ya? Kalau nggak salah nggak ada sih teman-teman. Tapi kenapa nggak ditambahin dari keterangannya ya? Kalau nggak salah sih nggak ada teman-teman. Dia nggak ada bentuk jamak. Gitu. Nah, ini harusnya nggak ada. Ini harusnya nggak ada dia. Oke. Ini Hein pluralis juga nih, knoflook. Oke, seperti itu aja teman-teman. Oke, ada punya pertanyaan? Ada punya pertanyaan untuk per pluralis dan singularis? Hein prahat? Nog niet? Oke. Nah, oke, itu aja dan ini ada PR, ada itu PR. saya mau tanya. Ya. Untuk yang Yes. pluralis singularis itu tetap pakai the sama head juga berarti. Nah, kalau pluralis the head-nya itu, nah itu balik lagi kalau cuma satu biasanya itu pakai the sih kalau Fraudsorten sama Groentesorten. Nah, tapi balik lagi itu harus dicek lagi Kak. Cek lagi yang late board kemarin itu, gitu. Tapi biasanya the. Biasanya the, gitu. Kecuali yang ada ce-nya nih Kak. Yang ada ce, yang ada ye. Nah, itu namanya diminutif. Nah, nanti kalian coba cari ya, diminutif. Per client word. Atau kata pengecil. Gitu, tambahan pengecil. Nah, itu dia pasti ya, aku bilang pasti head.
gitu. Tapi kalau dia banyak, jadinya de. Gitu. Oke, kira-kira menjawab, Oke. Katri? Ya, oke, kasih. Goed zo, dankjewel. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, itu aja teman-teman. Ada yang punya pertanyaan? Nee. Oke. Goed, itu aja teman-teman. Ini tidak ada ya pluralisnya, tapi si bukunya lupa untuk nambahin. Nah, lanjut teman-teman. Kita masih bisa lanjut nih. Driebe luisteren bij de slager. Nah, ini adalah percakapan di apa? Di toko Tempat daging. toko Ya, tempat daging ya, toko daging. Goed zo. Oke, u bent bij de slager. Jadi kamu lagi di tukang daging. Jadi kalian tuh bisa bilang, oh aku lagi di tukang daging. Bisa juga lagi di tempat jual daging, gitu. Nah, wat kun je zeggen? Apa yang bisa kamu katakan? Luister naar de tekst en vul in. Nah, jadi di sini ada di sebelah kiri itu slager, penjual dagingnya, dan ada klant, yaitu adalah pembeli. Ini pembeli ya, artinya klant. Nah, jadi wie is er aan de beurt? Itu artinya siapakah gilirannya? Siapa giliran sekarang? Gitu. Giliran siapa sekarang? Sorry. Nah, habis itu ini tinggal dijawabnya, nanti ada dengarkan dulu. Wie mag ik helpen? Aku siapa yang bisa aku bantu? Nah, habis itu kalian tinggal isi rumpang-rumpang ini. Zegt u het maar, ini artinya katakan saja apa yang kamu butuh. Nah, hoeveel wilt u er? Kamu mau berapa untuk pesanannya? Nah, hoeveel mag het zijn? Mau berapa satuannya? Gitu. Nah, anders nog iets artinya apa nih? Ander nog ya? Ada yang lagi butuhkan. Yes, betul. Ada yang lain? Heel goed. Nah, ik wil nog wat pikante woordjes. Nah, pikant itu artinya juga spicy. Ini juga spicy atau pedas, sama seperti pita. Nah, oke. Nah, itu nanti kalian isi sendiri, teman-teman. Lalu sekaligus dengan betalen dan informeren naar de prijs. Jadi betalen itu artinya membayar. Payment, betul. Membayar. Zonder Enggak dong, jangan. Nah, informeren naar de prijs tidak boleh, itu jahat. Nah, ini nanti kalian isi sesuai yang ada di audio, teman-teman. Oke, mari kita kawinkan dulu tabnya dan aku perdengarkan. Mungkin sampai 2 kali ya kalau kalian butuh. Trek 18. Oke, nah ini eerste keer, alsjeblieft. Wie is er aan de beurt? Ik ben aan de beurt. Hoeveel kost het rundvlees? Het rundvlees is in de aanbieding. €8,95 per kilo. Dat scheelt bijna €4. Dat is goedkoop. Mag ik dan van u een kilo mager rundvlees en ongeveer 100 gram mager rookspek? En wilt u het in blokjes voor me snijden? Allebei? Het rundvlees ook? Ja, graag. Anders nog iets? Ja, ik wil nog wat van die pikante worstjes, alstublieft. Hoeveel wilt u er? 4 graag. Dat was het? Nee, ik wil ook nog wat vleeswaren. Ik wil graag 1,5 ons ham en doet u ook maar een stukje smeerleverworst. Hoeveel mag het zijn? Doet u maar een ons of 2. Oh, en u hebt zeker geen kippenbouten? Nee, het spijt me. Dan moet u naar de winkel aan de overkant gaan. Mijn collega's in de supermarkt kunnen u zeker helpen. Oké, dank u wel. Dan ga ik daar wel naartoe. Hoeveel moet ik afrekenen? Dat is dan €15,60 alstublieft. Wilt u pinnen? Ja, graag. Wilt u een tasje? Nee, dank u wel. Ik heb een boodschappentas. Bedankt mevrouw. En nog een fijne dag verder. Ja, u ook. Tot ziens. Goed. Oke, hebben jullie de tweede keer nodig? Kalian butuh kali keduanya diputarkan? Ya, graag. Ya, graag? Oke, goed zo. Oke, silakan ja, ya. ja. Tweede keer allemaal. Oke, Trek. tweede keer. 18. Wie is er aan de beurt? Ik ben aan de beurt. Hoeveel kost het rundvlees? Het rundvlees is in de aanbieding. €8,95 per kilo. Dat scheelt bijna €4.
Dat is goedkoop. Mag ik dan van u een kilo mager rundvlees en ongeveer 100 gram mager rookspek? En wilt u het in blokjes voor me snijden? Allebei? Het rundvlees ook? Ja, graag. Anders nog iets? Ja, ik wil nog wat van die pikante worstjes, alstublieft. Hoeveel wilt u er? 4 graag. Dat was het? Nee, ik wil ook nog wat vleeswaren. Ik wil graag 1,5 ons ham. En doet u ook maar een stukje smeerleverworst. Hoeveel mag het zijn? Doet u maar een ons of 2. Oh, en u hebt zeker geen kippenbouten? Nee, het spijt me. Dan moet u naar de winkel aan de overkant gaan. Mijn collega's in de supermarkt kunnen u zeker helpen. Oké, dank u wel. Dan ga ik daar wel naartoe. Hoeveel moet ik afrekenen? Dat is dan €15,60 alstublieft. Wilt u pinnen? Ja, graag. Wilt u een tasje? Nee, dank u wel. Ik heb een boodschappentas. Bedankt mevrouw. En nog een fijne dag verder. Ja, u ook. Tot ziens. Good. Apakah kalian masih tersesat, teman-teman? Aman? Mau coba dulu? Tersesat. Oke. Nah, kita coba jawab dulu, teman-teman ya. Kita coba jawab dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kita coba jawab dulu. Siapa tahu ada yang tahu. Nggak apa-apa kalau nggak semuanya terisi. Nah, oke, kita mulai aja. Slager, wie is er aan de beurt? Dan klansia menjawab. Ik ben aan. Iya, dat klopt. Ben. Ik ben aan de beurt. Nah, jadi aku, giliran aku, gitu. Nah, wie mag ik helpen? Mij, aku. Ik wil graag een halve kilo rundvlees. Nah, jadi rund itu artinya adalah beef atau daging sapi. Rundvlees itu daging sapi. Daging sapi. Oke. Itu ya. Lanjut, jadi een halve. Jadi setengah. Iya, ya, goed zo. Jadi een halve itu artinya setengah. Oke. Nah, jadi halve karena dia ngikutin si kilonya. Oke, goed. Zegt u het maar. Mag ik? Dan ya, mevrouw. Dan. Ya? Nah, bukan. Jadi dari Anda, from you, from-nya apa? Iya, goed zo. Ini van ya. Iya, jadi mag ik van u een kilo mager rundvlees? Nah, jadi maksudnya adalah boleh gak aku pesan dari kamu sekilo mager. Jadi mager itu adalah tanpa lemak. Jadi rundvlees itu daging sapi tanpa lemak. Maksudnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa untuk permintaan juga, lebih sopan soalnya kedengerannya. Lanjut, Wil, bla bla bla. Oke, ik wil. Satu lagi nih. Rundvlees. Satu lagi. Ya? Kak Albert suaranya kecil, sorry. Nggak, aku nggak. Graag. Ik wil keras. Oke, aku dengar. Oke, goed, betul. Keras, teman-teman ya. Jadi keras itu jadi memperhalus juga, gitu. I would like, under half ya. Nah, jadi under half itu adalah kalau ons berarti dia 150. Kalau ini berarti kalau untuk ons ya itu 150. Nah, kalau misalkan untuk under half kilo, nah kalau untuk kilo itu jadinya 1,5 kilo. Nah, itu kalau untuk yang sekilo. Kalau yang ons jadinya 150. Itu deh. Nah, lanjut and Good. iya, goed zo. Nah, itu yang tadi ya, doet u. Ook maar een stukje smeerleverworst. Oke, nah kita belum lama lalu membahas ini. Apa artinya smeerleverworst? Sosis. Ya, sosis, hati. Sosis hati. Oles. Oles, goed zo. Meisjes. Oke, kalian sudah bekerja sama untuk menjawabnya. Jadi betul, ini sosis hati oles. Betul. Oke. Jadi smear itu artinya oles, teman-teman. Lanjut.
Who will build Nah, itu bisa ada R, bisa enggak. Please. Iya, betul. Firfra bisa pakai fast. Itu jadi bisa please juga. Lanjut, who will make it Zain? Boleh berapa nih? Dut Mar. Iya, oke. Futso, dut mar. Untuk memperhalus ya. And ons of play. Anders nog iets? Apa nih? Ada lagi. Ik wil nog. Nah, ini yang please. Yang aku sering banget ngomong. Iya, betul. Als to Ada believe. lagi. Oh, Als to believe. Jadi, kalau misalkan ada, jadi itu artinya kan please ya. Nah, jadi ada yang informal, ada yang formal. Jadi yang mana nih? Kalau yang informal aku sering ngomong. Apa itu? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Gitu. Jadi secara literally, teman-teman, als je believe. Jadi, if you please. Gitu. Kalau kalian perhatikan ya. Nah, kalau yang yang formal kan als to believe. Als to believe gitu. Ya aku nggak tahu kenapa si T-nya ada. Pokoknya ini artinya if you please juga. Gitu. Tapi ini digabung. Jadinya seperti itu. Als to believe, als je believe. Ini for meal. Ini sorry. Nah, jadi if you please. Ini for meal. Dah, gitu aja. Oke, berikutnya. That Was. Iya, betul sekali. Ya, that was it. That was it? Ya, that was it. Oke, betalen. Hoeveel? Harus. Moet. Iya, betul. Ya, moet atau harus. Bentar, nge-lag. Nah, oke. Hoeveel moet ik afrekenen? Jadi afrekenen itu artinya adalah membayar. Nah, bisa juga betalen ya. Afrekenen betalen itu sama aja. Artinya pay gitu. Nah, jadi ini ada 3 cara untuk kayak nanya totalannya gitu. Jadi hoeveel moet ik afrekenen? Berapa banyak yang harus aku bayar? Hoeveel krijgt u van me? Nah, ada yang masih ingat krijgt itu apa? Sampai berkuah. Apa? Kalau krijgt itu apa? Menerima. Dapat. Iya, mendapatkan. Jadi krijgt itu artinya mendapatkan. Jadi berapakah yang kamu dapat dari aku? Gitu. Jadi berapa yang harus aku bayar ke kamu? Gitu. Nah, habis itu ada juga hoeveel is it? Nah, bisa hoeveel is it aja atau ditambahkan bij elkaar. Nah, elkaar apa artinya masih ingat gak? Each other. Iya. Nah, jadi kalau di sini ya jadi kayak berapa total semuanya gitu. Jadi berapa total semuanya. Nah, information are the price. Kira-kira apa nih? Hoeveel? Yes, betul. Hoeveel? Hoeveel kost het rondvlees? Nah, oke. Jadi bisa juga hoe duur is it? Atau hoeveel kost deze worst? Gitu. Nah, jadi duur, apa tuh duur? Mahal. Duur itu mahal. Ini mehong, kalau yang goedkoop itu, nah ini murah. Nah, jadi lucu ya. Jadi dia tuh secara literal ya. Dia tuh literal banget. Jadi goed itu baik, koop itu beli. Jadi baik untuk dibeli, teman-teman. Nah, jadi itu artinya murah. Nah, jadi kalau di sana itu orang-orangnya kikir ya. Iya, jadi mereka tuh orangnya juga hematan banget ya, teman-teman. Enggak sih, kalau kikir tuh negatif banget, tapi intinya mereka tuh sangat-sangat menghemat ya orangnya. Sangat menghargai uang. Mereka suka yang gratis. Mereka sangat menghemat orang teman-teman ya. Jadi mereka tuh ada budaya sparen. Jadi sparen itu artinya saving atau hemat. Saving money gitu. Nah, itu mereka budayanya sparen gitu. Jadi mereka secara bisa dikatakan mereka agak kikir ya. Jadi ini goedkoop, untuk murah artinya gitu. Nah, seperti itu teman-teman, ada yang mau nanya dulu? Untuk transaksian ya. Nah, ini ingat-ingat ya teman-teman, diperhatikan sekali ya, soalnya ini ada di ujian. Jadi ada di ujian, nanti ujiannya dalam bentuk
ada yang sprayken, nanti sprayken kalian harus jawab gitu. Jawab responnya gimana kalau ditanya ini, cara mesennya gimana. Nah itu nanti ada di spreekvaardigheid, aspek berbicaranya. Oke, itu saja. Nah ini aku sambil tambah-tambah deh. Jadi euro itu mata uangnya, muntstuk itu koin, bankbilje itu uang kertas. Nah, ini munten itu ada koin. Jadi koinan mereka ada ini ya, mulai dari 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50, 1, 2. Jadi bayangin, ini 2 euro ya. Nah, aku belum lihat nih, euro berapa sekarang. Pokoknya terakhir aku cek itu 19.000. Jadi bayangin 20.000 sekarang berapa? Iya maaf ya. Udah lama aku belum cek. Serem soalnya aku nggak mau cek. Nah jadi sekarang ya 20 lah ya 20. Nah ini 40.000 mereka di koinan teman-teman. Jadi aku kemarin sempat ke Belgia itu ngantongin 2 euro 2 euro itu 40.000 bayangin. Jadi koinan mereka 2 euro. Gitu. Buat kita nolnya banyak banget 40.000 gitu. Nah, ini nanti cara bacanya kita belajar nanti di pertemuan berikutnya. Oke, adakah pertanyaan? Jadi PR kalian cuma 1 and 2. Gitu. Berarti Indonesia itu uangnya kebanyakan 0 ya, Mbak. Agak-agak inflasi ya. Nah, iya, betul sekali, terutama sekarang. Iya, jadi banyak ya uang 0,0000 gitu. Jadi kalau mereka 100 euro aja udah gede banget gitu. Gitu. Ini 2 euro aja 40.000 kan, tapi sebagai gantinya di sana mahal-mahal gitu. Di sana mahal-mahal barangnya. Gitu, teman-teman. Itu 0-0-nya, Mevrouw. Iya, pemborosan nolnya sih. Iya, makanya kan mau dikurangin ya sempet ya. Mau aku lupa deh istilahnya. Pokoknya mau dikurangin 3 gitu. Nah, itu nggak tahu jadi apa enggaknya ya. Nah, itu teman-teman, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan iseng kayak, pertanyaan serius kayak, terserah. Nih? Nggak ada? Aman? Oke, aman ya? Aman ya? Nah, jadi berikutnya nanti kita akan bahas tentang peruangan dan juga persatuan packaging juga gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita bertemu lagi kapan, teman-teman? Even wachten, aku stop sharing dulu. In the week of Dinsdag. Oke. Dinsdag. Oke, ya. Dank hari ini. Wel terusten allemaal. Suster baru ada nih. Halo. Oke, halo. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Bagiannya semuanya. Doei, dank u wel, mevrouw. Doei, Kak Dudu. Dadah. Doei. Dah.